Kali ini kita akan belajar tentang POPW, Perencanaan Operasional Perjalanan Wisata. Dan kali ini kita akan bahas tentang biaya wisata. Yang pertama ada prinsip perhitungan harga dan biaya wisata. Nah, kita akan bahas dulu tentang harga wisata. Harga wisata merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk mengelola wisata dan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Itu namanya harga wisata. Jadi harga wisata adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola wisata ditambah dengan keuntungan yang kalian harapkan. Yang kedua ada jenis-jenis biaya wisata. Nah, berdasarkan kedudukan biaya, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya induk, yaitu biaya yang mula-mula muncul sebagai refleksi dari penggunaan komponen wisata. Yang kedua ada biaya ikutan, yaitu biaya yang muncul sebagai faktor ikutan dari biaya induk. Selanjutnya ada berdasarkan pengaruh biaya terhadap pengelolaan wisata. Itu dibagi dua ya. Yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang secara langsung mempengaruhi pengelolaan wisata serta dapat diamati alur dan jumlahnya. Oke, misalnya adalah hotel, transportasi, dan juga tiket. Kalau misalnya kalian cari di online platform tentang hotel paling murah di Bandung atau transportasi paling murah di Bandung, akan keluar nama hotel dan juga harganya. Jadi harga dari objek ini dapat diamati oleh kalian secara langsung. Oke, next, yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang pengaruhnya terhadap pengelolaan wisata tidak dapat diamati secara langsung. Oke, next kita ke contohnya aja. Contohnya yaitu biaya administrasi dan biaya promosi. Ketika kalian cari di online platform tentang biaya administrasi dan biaya promosi dari suatu travel, pasti tidak akan keluar karena ini bisa menjadi suatu rahasia perusahaan dan tiap travel memiliki biaya yang berbeda untuk administrasi dan juga promosi. Next yaitu tentang berdasarkan jumlah penanggung biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang menjadi tanggungan kelompok wisatawan secara kolektif dan besarnya ditentukan oleh jumlah kelompok. Misalnya tipe pengemudi, ongkos parkir, tour guide fee, biaya administrasi. Nah, contohnya nih ya, dalam satu grup terdapat 30 pax atau 30 orang dan akan menyewa satu unit bus. Satu unit bus dihargakan sebesar 3 juta dengan jumlah pax 30 pax. Jadi 3 juta dibagi kepada 30 orang atau 30 pax mendapatkan Rp100.000 per pax. Nah, ini yang disebut dengan fixed cost, di mana harga ditanggung oleh seluruh anggota atau wisatawan. Oke, yang kedua ada biaya tidak tetap atau variable cost, yaitu biaya yang merupakan tanggungan peserta secara perseorangan, besarnya ditentukan oleh jumlah peserta. Misalnya ada flight ticket, meals, dan juga entrance fee. Sebagai contoh ada 30 pax dalam satu grup yang akan membeli tiket. Oke, nah tiket ini dihargakan Rp25.000, sedangkan jumlah pax ada 30 pax. 25.000 dibagi 30 pax itu bukan jadi jalan alternatif karena satu pax harus membeli satu tiket. Jadi satu item dibayar oleh satu orang. Inilah yang disebut dengan variable cost. Oke, selanjutnya ada biaya fixed dan variable cost yang dapat dipadukan untuk bisa dibayar oleh per orang dengan dua cara. Yang pertama caranya yaitu mengubah biaya tetap menjadi biaya tidak tetap atau mengubah fixed cost menjadi variable cost. Nah, rumusnya adalah TFC atau total fixed cost dibagi dengan N atau number of participants atau total dari pax ditambah dengan TVC yaitu total variable cost dan akan menghasilkan TCP atau total cost per person, di mana cost ini berartikan harga. Oke, kita ke contoh. Dalam satu grup terdapat 30 pax, terdapat fixed cost-nya yaitu bus 3 juta, tip guide itu 250.000, sedangkan variable cost-nya ada tiket 25.000 per orang, dan juga ada meals 30.000 per orang. Maka dengan rumus tersebut, TFC dibagi N ditambah TVC sama dengan TCP. TFC-nya kita jumlahin dulu, ada 3 juta ditambah 250.000
Jadi 3.250.000 dibagi kepada 30 packs. Oke? Dan ditambah dengan total dari variable cost yaitu 25.000 ditambah 30.000. Hasilnya yaitu ada 108,333. Well, kita akan bulatkan menjadi 109.000 ditambah 55.000. Dan jeng, hasilnya adalah 164.000 per packs. Oke, jadi kalau misalnya ada koma di belakang, itu dibulatkan saja langsung ke depan ya. Dan cara yang kedua yaitu mengubah biaya tidak tetap menjadi biaya tetap. Oke, rumusnya adalah TFC atau Total Fixed Cost ditambah dalam kurung N atau Number of Participant dikali TVC, Total Variable Cost. Dan semuanya dibagi oleh N atau Number of Participant dan akan menghasilkan TCP atau Total Cost per Person, harga per orang. Oke, untuk contohnya satu grup terdapat 30 packs, masih sama kayak tadi, fixed cost-nya itu bis 3 juta, tip guide-nya itu 250.000, variable cost-nya untuk tiket 25.000 dan juga meals-nya itu 30.000 per orang. Kita masukin aja langsung ke dalam rumus yang sudah tersedia, yaitu TFC-nya kita jumlahin, fixed cost-nya 3 juta ditambah 250.000. Oke, dan juga TVC-nya kita jumlahin 25.000 ditambah 30.000. Ini ada 3 juta ditambah 25.000 ditambah number of participant-nya itu kan ada 30 ya. Jadi 30 dikali total variable cost. 25.000 ditambah 30.000 jadi 55.000 dibagi 30. Jadi 3.250.000 ditambah 1.650.000 dibagi 30. Nah, harganya yaitu jeng 163,333. Nah, kalau misalnya ada koma di belakang, itu kalian buletin aja langsung ke depan. Jadi dari 163,33 jadi 164.000 per packs. Well, okay, that's all from me. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye!